Sultan HB9 dan kisahnya menyamar. Jadi, tukang becak, pemimpin sejati. Kisah Sultan Hamengkubuwono yang menyamar sebagai tukang becak adalah salah satu cerita populer yang menggambarkan kedekatan beliau dengan rakyat kecil. Meskipun kisah ini banyak diceritakan secara turun-temurun, sumber sejarah tertulis yang secara langsung membuktikan peristiwa ini masih terbatas. Namun, ada beberapa kesaksian dan cerita dari masyarakat yang memperkuat bahwa Sultan memang sering turun ke jalan dengan cara menyamar sebagai rakyat biasa. Diceritakan bahwa pada suatu malam, Sultan keluar dari keraton tanpa pengawalan dan menyamar sebagai tukang becak. Beliau mengayuh becaknya dan mencari penumpang seperti tukang becak pada umumnya. Dalam perjalanannya, Sultan mendengar langsung keluh kesah para penumpang mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan mereka. Salah satu cerita yang beredar, suatu ketika seorang penumpang naik becak yang dikayuh oleh Sultan tanpa menyadari siapa pengemudinya. Saat berbincang, penumpang tersebut mengeluh tentang kondisi hidup yang sulit, serta harapan agar pemimpin mereka lebih memperhatikan rakyat kecil. Konon setelah kembali ke keraton, Sultan langsung mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi sosial yang dikeluhkan rakyatnya. Kesaksian dari masyarakat kisah ini bukan hanya legenda, tetapi juga dikuatkan oleh beberapa cerita dari orang-orang yang pernah mendengar langsung dari generasi sebelumnya atau dari lingkungan keraton. Banyak masyarakat Yogyakarta yang percaya bahwa Sultan memang memiliki kebiasaan menyamar untuk mengetahui kondisi rakyatnya secara langsung, tanpa adanya penyaringan dari pejabat atau abdi dalam. Bahkan, ada kisah lain yang menyebutkan bahwa Sultan pernah menyamar sebagai orang biasa dan makan di warung rakyat kecil untuk melihat langsung harga pangan dan kondisi pasar. Mengapa Sultan melakukan ini? Mendapatkan informasi langsung. Dengan menyamar, beliau bisa melihat kenyataan di lapangan tanpa ada rekayasa dari bawahannya. Merakyat dan tanpa jarak, Sultan ingin membangun kedekatan dengan rakyatnya, bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai bagian dari mereka. Menjaga kerajaan yang harmonis. Dengan memahami permasalahan rakyatnya, beliau bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dalam memimpin Yogyakarta. Apakah kisah ini benar? Meskipun sulit untuk menemukan bukti tertulis atau dokumentasi resmi, kisah-kisah semacam ini tetap hidup dalam ingatan masyarakat Yogyakarta. Cerita tentang Sultan yang merakyat sangat sejalan dengan gaya kepemimpinannya, yang memang dikenal sederhana, rendah hati, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.